Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Sejarah masuknya kerajaan Hindu di Indonesia. Agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia sekitar abad keempat. Wilayah Indonesia menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai didatangi oleh pedagang dari berbagai bangsa di dunia. Agama Hindu dibawa oleh para pendeta, Brahmana, dan pedagang dari India. Nah, jadi agama Hindu yang masuk ke Indonesia itu sekitar abad keempat. Abad keempat itu kapan sih? Satu abad itu kan ada 100 tahun. Berarti kalau abad keempat itu abad ke-400. Nah, sekitar itu, sekitar abad keempat agama Hindu mulai masuk ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana dari India, ya, oleh para pedagang. Kenapa kok pada ke Indonesia? Karena Indonesia adalah letaknya strategis. Jadi bisa menjadi pusat perdagangan gitu. Makanya mereka dari India datang ke Indonesia untuk berdagang. Itu dia, ya. Kemudian apa aja sih kerajaan Hindu yang ada di Indonesia? Nah, dulu Indonesia ini kan wilayahnya kan luas ya. Nah, belum ada tuh yang namanya Indonesia, belum ada yang namanya Nusantara tuh belum ada. Makanya dulu masih kerajaan-kerajaan. Nah, ini adalah beberapa kerajaan yang beragama atau bercorak Hindu yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kemudian Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya Kerajaan Mataram Hindu. Nanti Mataram ada 3 ya. Ada Mataram Hindu, Mataram Buddha, kemudian juga ada Islamnya. Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Kita akan membahas satu persatu dari 6 kerajaan ini. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Ini adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur. Nah, kemudian Kerajaan Kutai didirikan oleh raja pertamanya yang bernama Raja Kudungga. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Jadi ini adalah kerajaan yang pertama, kerajaan Hindu yang pertama di Indonesia, yaitu adalah Kerajaan Kutai, terletak di Kalimantan Timur. Kemudian Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan nama rajanya yaitu Raja Mulawarman. Dan ada beberapa prasasti, salah satunya adalah Prasasti Mulawarman. Prasasti Mulawarman ini terdiri dari 7 buah yupa. Nah, yupa itu berisi tentang sejarah-sejarah kerajaan Kutai yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Biasanya dari kerajaan-kerajaan itu mereka punya peninggalan-peninggalan. Salah satunya misalkan bisa arca. Arca tuh kayak patung ya. Kemudian bisa juga prasasti. Prasasti itu batu atau kayu yang ditulis isinya adalah beberapa sejarah. Biasanya tapi menggunakan bahan-bahan yang keras kayak batu tadi ya. Itu prasasti. Kemudian ada juga peninggalan-peninggalannya, itu adalah candi. Candi-candi itu. Selanjutnya, kerajaan yang kedua yaitu adalah Kerajaan Tarumanegara. Kalau tadi Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa, ya. Nah, terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Nah, ini adanya di Pulau Jawa ya. Didirikan atau pendirinya yang pertama, nama rajanya yaitu adalah Jaya Singawarman. Nama rajanya ini adalah pendiri Kerajaan Tarumanegara. Kemudian Kerajaan Tarumanegara juga berada atau berdiri pada sekitar abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi. Jadi kurang lebih sekitar 300 tahun kerajaan ini berdiri. Kerajaan ini memerintah di daerah Bogor, Jawa Barat ya.
Kemudian Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Nah, ini adalah nama raja yang merupakan raja yang sangat hebat, yang sangat kuat. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup aman, makmur. Raja Purnawarman pernah membangun saluran air dengan cara melakukan penggalian sungai Gomati. Sekarang masuk ke daerah Bekasi ya, daerah itu. Tujuannya adalah untuk mengairkan lahan wilayah pertanian dan mencegah banjir. Nah, ini dia ya. Jadi Raja Purnawarman itu adalah raja yang kuat, raja yang hebat, raja yang bijaksana dari Kerajaan Tarumanegara. Maka ketika masa pemerintahan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Kemudian salah satunya prasasti atau peninggalan yang dimiliki oleh Kerajaan Tarumanegara adalah namanya Prasasti Ciareten. Terdapat telapak kaki Raja Purnawarman yang diibaratkan sebagai kaki Dewa Wisnu. Ini adalah salah satu dewanya orang yang beragama Hindu. Kemudian selain itu juga masih banyak sekali ya prasasti-prasasti dari Kerajaan Tarumanegara. Tadi Prasasti Ciareten ditemukan di tepi sungai Ciareten dekat muara sungai Cisadane. Jadi di daerah Cisadane. Kemudian yang kedua ada juga Prasasti Tugu yang ditemukan di Desa Tugu, Cilincing di daerah Jakarta. Kemudian ada juga Prasasti Kebon Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibumbulang, Bogor. Kemudian ada juga Prasasti Jambu yang ditemukan di perkebunan jambu di Bukit Poleangkak, Bogor. Dan masih ada lagi. Nah, itu adalah beberapa peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Tadi pertama adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan yang kerajaan yang berikutnya, kerajaan yang ketiga, apa namanya? Tadi siapa yang ingat? Adalah Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu terletak di daerah Jawa Tengah. Nah, nanti peninggalan Kerajaan Mataram Hindu nih, mungkin kalian ada beberapa yang pernah mengunjunginya nih ke sana nih. Nah, Kerajaan Mataram Hindu didirikan atau raja pertamanya yaitu bernama Raja Sana. Kemudian Kerajaan Mataram Hindu ini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Berarti sekitar tahun 800-an ya. Mencapai puncak kejayaannya pada pemerintahan Raja Sanjaya. Raja Sanjaya itu dulu berhasil meluaskan wilayah hingga wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Jadi dari mulai Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu semuanya pernah dikuasai oleh Kerajaan Mataram Hindu ya. Nah, selanjutnya, ini adalah salah satu peninggalan kerajaan Hindu, yaitu adalah Candi Prambanan. Nah, barangkali kalian pernah ya mengunjungi Candi Prambanan. Nanti ada beberapa perbedaan. Biasanya kalau candi-candi yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan Hindu itu bentuknya tinggi. Tapi kalau nanti ada kerajaan Buddha juga, kalau kerajaan Buddha biasanya candinya besar, lebar gitu ya, luas. Biasanya begitu ya. Nah, ini adalah sejarah atau sedikit materi tentang Kerajaan Mataram Hindu. Pernah kan kalian ke Candi Prambanan ya? Mungkin ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Selanjutnya, kerajaan yang berikutnya adalah Kerajaan Kediri, masih di daerah Jawa Timur sekarang ya, masih di Pulau Jawa, yaitu tepatnya di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri ini terletak di tepi Sungai Berantas ya. Daerah Kediri, Jawa Timur. Nama Kediri berasal dari kata khadiri dari bahasa Sanskerta yang berarti pohon mengkudu. Mungkin di sana waktu itu banyak pohon mengkudu ya. Kemudian Kerajaan Kediri pertama kali didirikan atau raja pertamanya adalah Raja Jayawarsa namanya. Nah, kemudian Kerajaan Kediri ini berdiri sekitar tahun 1042 Masehi sampai 1222. Nah, itu adalah masa pemerintahan Kerajaan Kediri di daerah Jawa Timur. Kemudian raja yang paling Kerajaan Kediri
mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, ya. Jayabaya itu sekarang kalau tidak salah diabadikan sebagai salah satu nama kereta, ya. Ada kereta Jayabaya itu ya, dari Jakarta ke daerah Jawa juga, ya. Kemudian ini adalah Kitab Negara Kertagama. Jadi Kerajaan Kediri ini diketahui sejarahnya melalui Kitab Negara Kertagama, karena di dalam kitab tersebut tertulis sejarah Kerajaan Kediri dengan detail. Kemudian Kerajaan Kediri runtuh pada saat diserang oleh seorang raja yang bernama Ken Arok. Mungkin kalian pernah dengar ya. Jadi kerajaan ini runtuh setelah diserang oleh Ken Arok dari kerajaan Singosari. Nah, itu adalah pertama kali Kerajaan Kediri runtuh, ya. Nah, ini adalah beberapa singkat materi tentang Kerajaan Kediri. Kemudian kerajaan yang berikutnya yang masih bercorak Hindu adalah kelanjutan yang tadi, ya. Kelanjutan dari Kerajaan Kediri yaitu adalah Kerajaan Singosari. Masih terletak di Jawa Timur. Kemudian raja pertama yang mendirikannya adalah Ken Arok. Dia menyerang Kerajaan Kediri. Jadi itu memperluas wilayahnya. Jadi karena Kerajaan Singosari ini adalah kerajaan yang sangat-sangat luas. Kemudian Kerajaan Kediri berdiri sekitar tahun 1222. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Nah, Kertanegara bercita-cita untuk mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Singosari. Untuk mewujudkannya, ia mengirim pasukan untuk menaklukkan daerah-daerah lain. Jadi, Kertanegara ini pengen seluruh wilayah Nusantara, wilayah Indonesia itu, Indonesia dulu belum ada namanya, ya. Nusantara semuanya masuk ke dalam wilayah Kerajaan Singosari. Maka Raja Kertanegara mengirim pasukannya untuk menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar Singosari, ya. Bahkan Kerajaan Singosari itu kekuasaannya mencapai Sumatera, Pahang, Bali, Maluku, Kalimantan Barat. Nah, itu semuanya adalah wilayah Kerajaan Singosari, karena Kerajaan Singosari ini adalah salah satu kerajaan yang sangat-sangat besar. Nah, ini adalah salah satu peninggalan Kerajaan Singosari, yaitu adalah Candi Singosari. Nah, selanjutnya yaitu adalah kerajaan yang juga luar biasa besar, yaitu adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di daerah masih Jawa Timur, masih di Pulau Jawa. Yang pertama kali mendirikannya atau raja pertamanya adalah Raja Raden Wijaya. Kemudian Kerajaan Majapahit memerintah sekitar tahun 1293 sampai 1500 Masehi, 200 tahun lebih, ya. Kerajaan Majapahit berdiri. Kemudian mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Tapi Hayam Wuruk nanti tidak sendiri, karena saat Raja Hayam Wuruk memerintah, Raja Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapatihnya yang bernama Mahapatih Gajah Mada. Nanti akan diceritakan. Nah, ini adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit, yaitu disebut dengan situs Trowulan. Nah, tadi sudah Kak Farid sampaikan, Kerajaan Majapahit mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk berhasil membawa Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang damai, tentram, dan wilayahnya sangat luas. Keberhasilan yang dicapai oleh Hayam Wuruk tidak terlepas dari dukungan Mahapatihnya, yaitu adalah Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang yang sangat hebat, begitu. Ya, setelah meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Jadi, ketika Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, Mahapatih itu panglima perang lah, begitu ya, itu meninggal dunia, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Nah, itu adalah beberapa sejarah tentang Kerajaan Majapahit, ya. Itu saja materi kita pada video kali ini, yaitu tentang beberapa kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Nah, tadi kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Kuta, yaitu adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Kemudian ada Kerajaan Tarumanegara,
adalah kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Ada juga kerajaan Mataram Hindu, kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, dan kerajaan Majapahit. Ini adalah beberapa kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Kita patut juga meneladani sifat-sifat daripada pemimpin yang bijaksana. Ambil yang baik, buang yang buruk, ya. Tentunya anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kalian semua selalu dapat ilmu yang bermanfaat, yang banyak, yang barokah. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.